الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, rekan-rekan sekalian dari PT Sabta Indra yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Enggak terasa sekarang kita telah memasuki hari ke-27 di bulan Al-Muharram 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Majlis yang sangat kita harapkan dengan penuh keyakinan dan penuh rasa harap kepada Allah. Semoga ini menjadi salah satu sebab yang akan memudahkan langkah kita semua, agar Allah mudahkan bagi kita semua untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai sebagian ulama mengatakan aktivitas hadir ke dalam majlis ilmu itu adalah salah satu jalan pintas untuk bisa masuk syurga. Bukan hanya akan memasukkan kita ke syurga, tapi menjadi jalan pintas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita dapat fasilitas tersebut, Allahumma amin. Baik, di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Sirah An-Nabawiyah. Tema yang akan kita kaji yaitu ketika kita telah memasuki pembahasan di fase Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di kota suci Madinah dan banyak terjadi. Allah menetapkan beberapa pensyariatan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota suci Madinah, termasuk di antaranya terkait dengan pensyariatan azan. Ya, peristiwa di mana disyariatkannya azan. Nah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan pendapat yang rajih, kalau rajih itu berarti paling kuat, ya, azan itu disyariatkan di tahun pertama Hijriah, sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam kitab beliau Fathul Bari, ya, syarah penjelasan kitab Sahih Bukhari di jilid yang kedua. Nah, hal ini mengacu sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kana muslimuna hina qadimu al-Madinah. Adalah kaum muslimun, ya, tatkala tiba di kota suci Madinah, yajtami'una fayatahayyanuna as-salah laysa yunada laha. Nah, ketika kaum muslimin tiba di kota suci Madinah, mereka tuh kumpul untuk salat. Dengan cara apa? Memperkirakan tentang tibanya waktu salat, ya. Jadi dengan konsep memperkirakan, gak ada panggilan khusus atau cara khusus untuk memberitahu kaum muslimin bahwasanya waktu salat sudah tiba nih. Fatakallamuna yawman fi dzalika faqala ba'duhum, ya, ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara. Akhirnya terjadilah perbincangan
Kaum muslimin saat itu mulai memperbincangkan tentang masalah ini. Ya. Di antara mereka ada yang mengusulkan, gimana nih biar kaum muslimin tahu di saat tiba waktu sholat. Caranya ada yang mengusulkan, sudah ya kita gunakan aja lonceng, sebagaimana lonceng yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasrani. Ya, sebagian lagi mengatakan, ya mengusulkan yang lain. Wa qala ba'duhum bal bukan. Sebagian yang lain mengatakan, nggak usah, jangan pakai lonceng, pakai trompet aja, trompet. Ya, mithla qarnil yahud, sebagaimana ya trompet yang biasa ditiup oleh orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya muncullah sosok sahabat Umar ibn al-Khattab. Awala tab'atsuna rajulan yunadi bis-salah. Kata Umar, kenapa kalian tuh nggak suruh aja seorang di antara kalian atau di antara kita nih untuk mengumandangkan ya panggilan salat, untuk ngasih tahu ada yang nyeru gitu loh. Ya. Akhirnya faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanadi bis-salah. Maka ketika Rasul mendapatkan atau mendengar usulan Umar yang seperti itu, ya beliau memerintahkan Bilal untuk bangun, serukan panggilan sholat. Nah, akhirnya jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu Bilal pun senantiasa ya beliau bertugas menyeru atau memanggil manusia dengan panggilan yang ala kadarnya, dengan seruan yang ala kadarnya. As-salah, as-salah. Ya. Nah, seperti itu. Baik. Akhirnya ya hanya sebatas itulah yang memang biasa disampaikan oleh Bilal tatkala menyerukan manusia atau kaum muslimin untuk ya mereka tahu waktu sholat telah tiba. Yang penting ada pengumuman. Gitu ya. Nah, atau sebagian riwayat dijelaskan diantaranya oleh Ibnu Sa'ad, seruan yang disampaikan oleh Bilal itu diantaranya adalah as-salatul jami'ah, kumpul yuk kita sholat nih, kita sholat, udah tiba waktu sholat. Nah, dan ini ada di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad di juz pertama halaman 246. Nah, hal ini terus berlangsung sampai kemudian Allah mentakdirkan ada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Allah berikan beliau mimpi. Dalam mimpinya beliau ketemu dengan seseorang yang mengajarkan tentang lafaz azan. Ya. Dan dalam mimpinya Abdullah ibn Zaid beliau ceritain tuh usulan-usulan para sahabat, ada yang mengusulkan ya pakai lonceng, ada yang mengusulkan pakai trompet, ada juga yang mengusulkan fi riwayat dijelaskan angkat bendera. Ya, pakai bendera. Nah, kayak hakim garis di pertandingan sepak bola gitu ya, pakai bendera. Nah, atau kita dulu waktu zaman sekolah apa istilahnya? Pramuka tuh. Morse ya. Morse bener. Semapur. Ya, Morse beda lagi ya. Nah, semapur. Ya Allah. Nah, lalu orang tersebut berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang kau sampaikan, yang lebih baik dibandingkan lonceng, dibandingkan trompet, dan dibandingkan angkat bendera. Maka Abdullah ibn Zaid pun berkata, qala bala, tentu. Maka orang itu pun berkata ya dalam mimpinya, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebagaimana kalimat azan yang selalu kita dengar. Enggak lama setelah itu maka diajarkan lagi Abdullah bin Zaid
yang beliau rasakan di dalam mimpinya, kalimat yang lain tatkala salat akan didirikan. Inilah yang disebut dengan istilah iqamah. Ya, iqamah kita semua tahu lebih ringkas, tidak ada pengulangan. Ya, pada kata-kata yang kita dapati di azan diucapkan sebanyak 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Nah, ada penambahan qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi sepaket jemaah. Ya, diajarin kalimat adzan dan juga iqamah. Keesokan harinya Abdullah bin Zaid segera bergegas mengabarkan mimpinya kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "Innaha la ru'ya haqqun insyaallah." Sesungguhnya mimpinya itu dengan izin Allah benar. Itulah petunjuk Allah yang Allah kehendaki tersampaikan kepada salah seorang sahabat. Tapi, ini penting, kita harus pahami, bukan semata-mata karena mimpinya sahabat. Nah, ini perlu kita garis bawahi agar jangan sampai nanti orang tuh berdalil atas dasar mimpi. Ini banyak kesesatan muncul berawal dari mimpi. Kasus munculnya nabi palsu berawal dari mimpi. Tuh. Kasus munculnya zikir-zikir, ya, hasil kreasi orang zaman sekarang berawal dari mimpi. Tuh. Kemudian dia tinggalkan zikir-zikir yang jelas-jelas, nabi contohkan. Tuh. Kenapa? Ini spesial, kalau itu udah umum. Amal dapat dari mimpi, tuh kan. Ya, nggak bisa kita beramal atas dasar mimpi. Bahkan menceraikan seorang istri ada tuh pernah. Ya, kenapa antum menceraikan? Anak udah dapat mimpi, Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Ya, lewat mimpi diceraikan. Karena dia lihat di mimpi itu memang harus cerai, diceraikan istrinya. La haula wala quwwata illa billah. Jikalau Nabi saja mendapatkan wahyu lewat mimpi, itu ternyata level penerimaan wahyu yang paling rendah tingkatannya. Itu Nabi. Ya, dan kita siapa di hadapan para Nabi? Bukan siapa-siapa. Kita bukan Nabi. Orang soleh saja belum tentu. Ya, Masya Allah. Maka kemudian yang terpenting ini adalah takrirnya Nabi, penetapan dari nabinya, bukan hanya sebatas mimpinya Abdullah ibn Zaid. Makanya Nabi katakan innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya mimpinya Abdullah bin Zaid insyaallah ini benar. Tuh. Karena Rasul juga ketika berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan mayoritas itu adalah wahyu dari Allah. Ya, maka penetapan Nabi, ini mimpi benar nih, insyaallah nih, izin Allah nih, ini mimpi yang benar. Itu kuncinya itu. Kalau semata-mata mimpinya Abdullah bin Zaid belum tentu. Tapi ketika Nabi berkatakan benar ini mimpi, insyaallah ya udah jadi ketetapan syariat. Ya. Fakum ma'a Bilal fa'alki alaihi ma ra'aita falyu'adzir bihi fa innahu anda sautan minka. Ini menarik Masya Allah. Maka ketika Nabi sudah membenarkan apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Zaid tentang kalimat azan dan iqamat yang beliau terima, Rasul segera mengatakan, temui Bilal. Siapa yang diperintahkan oleh Rasul untuk menemui Bilal? Tadi siapa yang mendapat mimpi? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid langsung diperintahkan oleh Rasul, temui Bilal, ajarin kalimat itu tuh. Apa yang kau lihat,
Apa yang kau dapatkan dalam mimpimu, ajarkan kepada Bilal agar nanti dapat dia pergunakan untuk mengumandangkan azan, menyuruh manusia agar mereka faham, mereka tahu udah tiba waktu sholat. Ajarin Bilal. Dan Rasul menyampaikan dengan jelas dan tegas apa alasan kenapa Abdullah bin Zaid diperintahkan untuk mengajarkan Bilal. Kenapa nggak langsung aja? Ya kan nggak perlu repot-repot. Abdullah bin Zaid dia yang menerima langsung tuh dalam mimpinya pengajaran tentang kalimat azan dan iqamat. Otomatis kalau sekiranya diizinkan atau sekiranya diperintahkan untuk menyampaikan, mengumandangkan azan adalah Abdullah bin Zaid, kan nggak perlu ada proses ngajarin dulu, gitu ya? Iya kan dia jelasin tuh kalimatnya begini, Rasul rinci. Begitu Rasul dengarkan seksama azannya, iqamatnya, Rasul katakan innaha la ru'ya haqqun, benar ini, insyaallah. Ini syariat dari Allah. Tuh. Kenapa? Enggak boleh langsung aja. Nanti kalau tiba waktu sholat, silakan Abdullah bin Zaid kumandangkan azan itu dengan kalimat yang seperti itu. Tapi justru perintahkan Bilal. Kenapa jemaah? Hah? Iya, karena suaranya Bilal tuh anda sauta minka, dia suaranya lebih lantang dibandingkan engkau. Suaranya bisa lebih menimbulkan daya tarik kepada orang-orang yang mendengarnya di saat dikumandangkan kalimat azan tersebut. Makanya sepatutnya, idealnya, orang-orang yang memandangkan azan itu adalah orang-orang yang Allah kasih kelebihan, ya, memiliki suara yang lantang, apalagi bisa merdu, ya, dibandingkan yang lain. Ya. Dan hebatnya jemaah, ini menarik nih kalau kita kaitkan dengan kondisi zaman sekarang. Hebatnya sahabat itu adalah orang-orang yang hatinya bersih, jauh dari sifat munafik, ikhlas kalau ibadah. Mereka nggak cari popularitas. Ya, coba kita kalau udah bicara tentang azan, tokoh siapa yang kemudian langsung nyantol di otak kita, di pikiran kita ketika diucapkan kalimat azan? Bilal. Padahal yang dapat kalimat itu siapa? Abdullah bin Zaid. Tapi kalau udah bicara tentang azan, Bilal. Sampai-sampai zaman sekarang juga yang memang bukan profesi, karena kebiasaannya itu ya, dia mengambil posisi selalu mengumandangkan azan di tempat dia berada, misalnya di masjid tempat tinggalnya, misalnya gitu ya, maka orang itu disebut Bilal. Padahal namanya Wahyu misalnya, atau Joko. Bilal mana Bilal? Lah gimana? Ini Bilalnya mana nih? Tuh, kan gini ya. Pak Joko mana Pak Joko? Udah. Ya, yang viral siapa sih? Bilal. Padahal yang dapat kalimat itu Abdullah bin Zaid. Iya, betapa bersihnya hati para sahabat. Adakah kemudian Abdullah bin Zaid komplain kepada Nabi, ya Rasul, yang dapat saya, ya Rasul. Kenapa engkau nggak perintahkan jadi saya? Karena otomatis, ya, beliau punya peluang kalau emang boleh kumandangkan azan, akan disebut-sebut namanya tuh, tersohor, viral orang sekarang bilang gitu ya, viral. Tapi para sahabat tuh orang yang tidak mencari popularitas, jemaah. Tidak ada tuh. Ya, kita dapati riwayat Abdullah bin Zaid komplain di belakang Nabi karena merasa tidak diperlakukan dengan semestinya. Itu tidak ada. Ya, atau kalau saking berkomen, anak yang terima. Ya, dalam mimpi kalimat azan dan iqamah, ya kenapa disuruh ngajarin ke orang lain? Udah asal-asalan aja ngajarin. Tidak ada. Dia ajar kenapa adanya. Ini menunjukkan para sahabat itu mengajarkan kepada kita tentang, ya, kondisi hati yang bersih yang mereka miliki. Makanya mereka begitu mulia di sisi Allah. Dan yang terpenting itu bukan siapa yang muncul ke permukaan, siapa yang muncul yang dikenal oleh masyarakat, tidak. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting itu adalah bagaimana nilai maslahat bisa dirasakan oleh kaum muslimin atau manusia secara umum. Itu.
Sekalipun boleh jadi nggak akan banyak orang yang kenal dirinya. Ini boleh jadi nih ketika sekarang kita bahas tentang pensyariatan azan, kita baru dengar, oh ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Ternyata dari beliau ya, bukannya Bilal tuh kan. Iya kan? Tapi Masya Allah itu sahabat, orang-orang yang hatinya bersih. Makanya kita demi Allah nggak akan pernah bisa menerima kelompok manapun yang ajarannya suka mencaci maki, menghinakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Apa kontribusi mereka? Tidak ada jemaah. Ya, tapi ajaran yang mencaci maki sahabat, naudzubillah, karena mereka bukan dari Islam jemaah. Nah, mereka hanya mengaku-ngaku bagian dari kaum muslimin. Mereka lebih identik dengan Yahudi. Karena kalau kita baca sejarah, kita faham sejarah, kita tahu tuh ya, bagaimana kepura-puraan mereka, sandiwara mereka dan sebagainya yang sering menipu kaum muslimin. Nah berita ini sampai ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saat itu Umar lagi di rumahnya. Kita tahu bagaimana kemuliaan sosok yang satu ini, Masya Allah. Segera beliau keluar dari rumahnya ketika mendengar ada suara lantunan azan nih, memberitahu waktu sholat ini baru ini. Tapi Umar langsung terkejut, makanya langsung dia salat. Makanya Nabi berkata kepada Rasul ketika bertemu Nabi, dia berkata, ya wallahi nafsi biyadi ayyullahi arsalaka bil haqq. Ini diantara bentuk redaksi sumpah, wallahi billahi tallahi walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau walladhi arsalaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau ya Rasulullah dengan kebenaran. Kata Umar, ya sungguh saya sudah bermimpi sebagaimana yang diperlihatkan kepada Abdullah bin Zaid. Ternyata yang diberikan mimpi oleh Allah itu bukan cuma Abdullah bin Zaid, Umar pun demikian. Ya, maka Rasulullah SAW berkata, falillahil hamd. Ya, segala puji hanyalah milik Allah. Artinya memang kuat banget ini mimpi yang dialami oleh deretan orang-orang saleh dan dikuatkan oleh utusan Allah itu Rasulullah SAW. Itu ya. Nah, ya kita ambil faedah ilmu dari pensyariatan azan. Kandungan makna azan, Al-Imam Al-Qurtubi belum mengatakan, ini ulama luar biasa, jago dalam bidang ilmu tafsir, jago membahas tentang kajian yang temanya berkaitan dengan masalah kehidupan alam akhirat. Ya, beliau punya kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karya dari Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang berasal dari Cordova. Keren jemaah. Dari mana Cordova? Di mana jemaah? Sebelah mana Cilanda Cordova jemaah? Cordova Spanyol ya? Iya dong, Cordova itu Spanyol jemaah. Kalau disebut wilayah Cordova, kita udah paham, oh iya itu satu wilayah yang berada di negara Spanyol. Spanyol jemaah. Ini kalau Anda sebut negara Spanyol, apa yang langsung terbersit di otak kita, di pikiran kita? Real Madrid, Derby, Real Madrid, Barcelona atau apa, Atletico Madrid, gitu kan? Iya kan? Nah, padahal itulah negeri yang dulu Islam berjaya di dalamnya dan muncul banyak ulama besar dari sana. Luar biasa jemaah. Cuma karena kita nih banyak tidak mengetahui tentang sejarah keemasan, ya keemasan Islam, sehingga kita nggak paham. Makanya muncul sosok Al-Imam Al-Qurtubi, karena beliau berasal dari Cordova. Orang Arab susah ngomong Cordova, bisanya Qurtuba tuh. Makanya karena berasal dari Qurtuba disebutlah nama Qurtubi gitu. Anak karena berasal dari Condet, Al-Condeti, begitu juga. Ya. Nah, Rizal Al-Padani biasanya kan gitu ya. Bang Arifin As-Sumbawi mungkin, benar nggak? Bukan, Betawi. Orang Ciamisi ya gitu ya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi,
mengatakan meskipun lafal-lafal adzan ini sangat ringkas. Oh iya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan ringkas banget nih. Namun sebenarnya ini mencakup kandungan makna yang begitu luas dan dalam. Di antaranya, ya, yata'allaqu bi umuril aqidah, berkaitan dengan perkara-perkara akidah. Allahu Akbar, kita sedang mantepin akidah kita. Mau sehingga ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih agung mengalahkan keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikumandangkan kalimat ini, pembukanya adalah Allahu Akbar, otomatis semua kecil. Job kita kecil nih. Rapat kalau bukan kondisi genting itu kecil sebenarnya. Ya. Jam makan siang kecil ya? Kecil, karena yang maha besar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahkan sampai Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ketika beliau menjabarkan tentang tips agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, itu ditentukan dari bagaimana respon kita tatkala kalimat kumandang azan telah tersampaikan. Diawali dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita hayati bahwa saya nggak ada yang lebih agung kecuali hanya Allah. Maka saat itu kita merespon dengan cepat untuk melaksanakan beribadah salat kepada Allah. Disitulah penentu kita bisa khusyuk atau tidak. Iya, memahami kandungan doa, bacaan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau zikir-zikir yang ada dalam sholat itu menggiring kita untuk bisa khusyuk. Tapi penentu awalnya kata beliau itu dia. Bagaimana respon kita tatkala kalimat adzan ini dikumandangkan dan diawali dengan kalimat takbir. Kalau ternyata respon kita benar-benar sesuai dengan konten kalimat tersebut, yang dimana tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah, makanya kita bersegera tuh menyambut seruan tersebut. Datang, wudhu, berangkat, melangkahkan kaki menuju masjid, salat berjamaah. Peluang khusyuknya besar. Ya, na'am. Karena ini berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid. Na'am. Diawali dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan itu mencakup wujudnya, kesempurnaan nama dan sifatnya. Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah. Dilanjutkan dengan pengulangan pernyataan tauhid, ya, dan otomatis kalau berbicara tauhid meniadakan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ya kan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi enggak ada ilah, enggak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah. Kecuali hanyalah Allah, enggak ada yang lain, bukan matahari, bukan sapi, ya, atau bukan Nabi Isa, atau bukan apapun atau siapapun, tapi hanyalah Allah. Pemantapan nilai tauhid, jemaah. Kemudian komitmen kita, ya, lewat kalimat adzan tersebut dilanjutkan dengan penetapan risalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya risalah, ajaran, guidance, panduan hidup yang kita ikuti, syariat Islam, sunnah-sunnahnya. Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah, yang syariatnya itu kita wajib ikuti. Kenapa ikut yang lain? Kan gitu. Silakan ikut ustaz, silakan ikut ajengan, silakan ikut habib, ikut kiai, ikut apa lagi, apapun sebutannya, selama mereka mengajarkan apa-apa yang Nabi telah contohkan, apa-apa yang telah Nabi sampaikan. Tapi kalau menyelisihi, kita komitmen dong dengan syahadat kita yang diulang itu dalam kalimat adzan. Ya Allah, minimal 5 kali itu kita diperdengarkan kalimat tersebut untuk memantapkan lagi komitmen kita terhadap risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, komitmen kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jemaah, dilanjutkan dengan ajakan untuk melaksanakan ketaatan dalam bentuk mendirikan salat. Hayya 'alas salah. Ya Allah, udah tegas banget tuh, ayo berangkat, ya, segera kita melaksanakan salat.
Ya, agar apa? Kalimat berikutnya, agar kita beruntung jemaah. Wallahi dunia akhirat kita akan mendapatkan manfaat dari ibadah salat yang kita kerjakan. Makanya menjadi beruntung. Adakah di antara kita yang melakukan sesuatu itu untuk mencari kerugian? Dan ada jemaah, kita bekerja, kita bisnis, ya, atau kita melakukan hal apapun, itu diantaranya termotivasinya kita karena kita akan dapat keuntungan, reward. Salat ini dahsyat jemaah. Bagaimana hati akan menjadi tenang karena Nabi mengatakan mendekati waktu salat, ya Bilal, qum arihna bis salat. Wahai Bilal, segera bangkit, kumandangkan azan. Bikin hati kita tenang dengan salat itu. Tempat yang paling kondusif menjadikan, momen yang paling kondusif yang menjadikan kita tuh bisa meraih ketenangan, salat jemaah. Karena di situ kita benar-benar digiring, dibimbing, diarahkan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Wah, ini luar biasa jemaah. Ini kita baru bahas tentang kandungan makna azan nih, dalam jemaah. Makanya sepatutnya tatkala kalimat-kalimat dzikir yang seperti ini, ya, tidak hanya sebatas mampir di telinga tanpa kita resapi kandungan maknanya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian qad qamatis shalah. Nah, di situ juga terkandung makna kata para ulama. Selain diseru kita untuk itu kalimat iqamat, ya, dilanjutkan dengan mengajak kepada keberuntungan, hayya 'alal falah. Keberuntungan dari sisi apa? Keberuntungan yang sesungguhnya adalah tatkala kita beruntung di dalam kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat. Ya, kita bisa beruntung di dunia, tapi sifatnya sementara. Ya, bagi orang-orang beriman yang mereka lebih buru adalah keberuntungan, ya, di kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kekal jemaah. Ya, kekal. Ini isyarat kepada kita bahwasanya hari kebangkitan itu hak, benar. Maka dikatakan orang beruntung kalau benar-benar dia nanti di kehidupan yang sebenarnya dia bisa menuai hasil dari apa yang dia lakukan. Tatkala dia merespon seruan Allah untuk ibadah, dia nggak tunda tuh. Apalagi dia tinggalkan, naudzubillah. Dan ditutup pengulangan lafaz-lafaz azan, ya, dalam bentuk, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, kalimat tauhid kembali disampaikan. Dan pengulangan itu merupakan bentuk penegasan. Kemudian yang berikutnya, hikmah dari adzan itu untuk mengumumkan waktu sholat, menyeru kaum muslimin khususnya yang laki-laki untuk sholat berjamaah dan menampakkan syiar Islam. Kemudian, ya, yang berikutnya, ini merupakan kemudahan syariat Islam. Karena kalau metode untuk memberitahu kaum muslimin tiba waktu sholat dengan metode yang pernah disampaikan oleh sebagian sahabat, pakai lonceng, pakai trompet, pakai bendera, itu lebih sulit cuma dibandingkan dengan ucapan lisan. Tuh. Ini kemudahan syariat. Jadi prinsip agama kita tuh kemudahan cuma. Tapi jangan dimudahkan yang sudah mudah. Kemudian dari kalimat adzan ini kita menjadi faham tentang urgensi pentingnya salat berjamaah. Kan diseru, makanya dipanggil biar sama-sama bareng berangkatnya, udah masuk waktunya gitu loh. Itu jemaah. Yang berikutnya, ya, dengan adanya pensyariatan azan, hikmah yang kita bisa petik adalah kita menjadi faham tentang urgensi atau pentingnya menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam harus punya karakter. Jangan suka-suka menyerupai kebiasaan atau syiarnya agama lain. Bangga dengan syariat kita. Sebagaimana mereka pun punya konsep yang sama, rasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, kemuliaan dan keagungan azan. Yang Nabi katakan, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Ketika azan dikumandangkan, setan lari. Jemaah, jadi kalau azan dikumandangkan yang lari siapa jemaah? Syaitan. Silakan kita hayati kalimat ini jemaah. Hadis yang sahih yang Nabi sampaikan, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu dhura
bukan cuma dia lari itu setan, larinya sampai dalam keadaan terkentut. Benar cuma durhak kentut, udah lari sampai kentut. Ya, itu yang kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau kita bermuhasabah, ya Allah, berarti selama ini kalau memang anak tidak merespon kalimat itu untuk bersegera berangkat ke masjid, ke musola untuk sholat berjamaah, berarti saya menyerupai siapa itu? Nah, tinggal kita analisa, kita udah bisa jawab. Yang lari itu bukan orang beriman, tapi setan. Udah gitu sambil kentut lagi kan. Hatta la yasma'at ta'dzin. Ya, apabila panggilan azan telah selesai, setan balik lagi. Fa idza qada nida aqbala hatta idza suwiya bis salat adbara hatta idza qada taswib aqbal. Ya. Dan ketika iqamat dikumandangkan, ya kabur lagi itu, kentut lagi sambil terkentut-kentut. Iqamat sudah selesai dikumandangkan, dibalik lagi tuh. Ya, dan kemudian mulailah dia menggoda orang-orang yang sedang salat. Ya, digoda tuh Pak, yaqulu udhkur kadza. Ya, bagaimana cara menggodanya syaitan ketika kita sedang salat? Diarahkan kita untuk mengingat berbagai hal yang tadinya enggak kita ingat. Makanya sampai tuh orang, lu ngapain sih bro? Laci lu obrak-abrik, ini lemari, ngapain sih? Ya, nyari kunci motor. Udah ntar sholat udah ingat tuh begitu. Udah ntar di sholat ingat begitu kan? Karena emang gitu kita alami kan? Itu setan memang masuk tuh. Ini ditambahan sedikit, kata sebagian ulama, makanya sebagian kalangan, sebagian raqi, ahli ruqyah, ketika dia meruqyah selain dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang inti minta kepada Allah agar Allah hilangkan pengaruh ya syaitan yang mengganggu orang-orang yang terasuki, itu diantaranya dengan metode memandangkan azan. Ya. Tapi tidak ada tuh dibahas oleh para ulama bahwasanya azan itu dikumandangkan di kuburan. Wallahi nggak ada. Ini banyak kan tadi kan hal-hal yang anda jabarkan tentang keutamaannya, bahkan muadzinnya juga. Ya, tapi tidak ada satupun para ulama yang sebenarnya ulama. Ya, mereka kemudian menyebutkan bahwasanya persyariatan azan itu adalah untuk dikumandangkan ketika ada orang yang meninggal dan prosesi penguburan sedang berlangsung. Ketika jasad sudah dimasukkan sebelum ditutup dengan tanah, maka kumandangkan azan. Wallahi nggak ada jemaah, nggak ada. Ya, itu kreasi orang-orang di masa sekarang. Tapi kalau kita nggak lakukan hal itu, ramai ya. Kita nggak azan di kuburan, mau dipendam nih pakai tanah, nggak ada yang azan, ramai nggak reaksinya? Azanan dulu, emang kucing tuh kan? Subhanallah. Silakan bahas ya, dan berbagai macam literatur, surah nabawiyah, kitab fikih, nggak ada tuh riwayat yang menyebutkan Nabi pernah sekali saja memerintahkan sahabat ketika ada yang meninggal. Kan Nabi ngalamin itu, sahabatnya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, tetangganya meninggal. Kemudian Nabi perintahkan begitu nguburin itu jenazah, ya azanin dulu. Adakah? Allah tidak ada. Makanya kalau sampai keluar statement kayak diazanin kayak kucing, la haula wala quwwata illa billah. Sama aja kan kita mengatakan tuh, ya bahwasanya para sahabat kayak kucing. Nabi ketika wafat diazanin nggak? Enggak. Berarti kayak kucing juga gitu. Ini gimana? Kan ada sebagian pakai hukum kias. Kias, ibadah nggak bisa pakai kias. Kalau ibadah pakai kias, berkreasi orang. Nggak iya. Kesyirikan pakai kias. Kenapa pakai cincin yang punya isi? Nabi Sulaiman juga dulu pakai cincin tuh kias. Hanya kias, begitu kiasnya rusak lagi. Kan gitu ya, metode kias tuh Masya Allah dibahas oleh para ulama. Kalau kita mau kaji tuh, wah itu 1 semester sama. Iya, metode kias dalam pembahasan usul fiqh dibahas mendalam agar nggak sembrono dikit-dikit kias.
gitu kias. Udah. Kias itu alternatif terakhir. Itu pun tetap mengacu kepada kaidah-kaidah umum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu jemaah. Ya, na'am, barakallahu fikum, ini bisa sampaikan. Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.